Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ade sebagai dosen kami, yang terhormat kepada rekan-rekan semua yang saya cintai. Nah, sebelumnya saya di sini akan mempresentasikan tentang simulasi tentang elektronika atau tentang walkway. Nah, sebelumnya saya meminta maaf kepada rekan-rekan semua dan rekan-rekan teman sekelas atau kepada Pak Ade sendiri bahwa kita kemarin-kemarin tidak bisa mengikuti presentasi di dalam kelas karena mungkin salah satu dari kita semua lagi sedang ada kesibukan atau kerjaan. Nah, jadi kita digantikan dengan presentasi lewat video ini dan kami di sini akan menjelaskan sedetail-detailnya tentang elektronika atau rangkaiannya. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Sofian dan nanti ada rekan-rekan saya yang bernama Hasan, Raka, Ray, Ivan, Baktiar, dan Fikri. Nah, nanti akan dijelaskan oleh mereka-mereka semua yang tentang rangkaian-rangkaian elektronika. Yuk, kita lanjut ke presentasi selanjutnya dan akan dibacakan oleh Hasan. Berikut langkah-langkah instalasi Arduino. Langkah pertama, setelah mendownload di browser akan memunculkan tampilan seperti di atas. Lalu klik I agree. Lalu pilih next untuk melanjutkan proses instalasi. Setelah itu klik install yang berada di bawah seperti gambar di atas. Setelah masuk ke aplikasi Arduino, masukkan codingan yang ada di Walkmi ke dalam aplikasi Arduino. Bahasa pemrograman dalam Arduino menggunakan bahasa pemrograman kode C++. Dengan bahasa pemrograman ini, kita bisa menulis perintah pada Arduino yang akan dijalankan pada chip di perangkat keras Arduino dengan menggunakan bahasa C++ pada bagian software. Nah, itu penjelasan dari Hasan. Nah, yang kedua akan dibacakan oleh Raka. Cara mengatasi error dan cara menginstal library. Jika terjadi error seperti gambar di atas, lakukan penginstalan di image library seperti contoh di atas. Library pada Arduino sebagai kumpulan kode yang telah ditulis sebelum untuk menyediakan fungsionalitas tambahan yang dapat Anda gunakan dalam proyek Arduino Anda. Library ini membuat proses pengembangan lebih mudah dan efisien karena Anda tidak perlu menulis ulang kode untuk tugas-tugas yang umum atau kompleks, maka dari itu harus menginstal library terlebih dahulu agar tidak terdapat error. Nah, itu penjelasan dari Raka dan sebelumnya akan dilanjutkan pemateri kedua selanjutnya akan dibacakan oleh Ray. Berikut adalah peralatan microcontroller. Relay modul. Modul relay adalah perangkat yang memungkinkan microcontroller seperti Arduino mengendalikan perangkat listrik berdaya tinggi, seperti lampu, motor, atau peralatan rumah tangga. LCD 1602 Liquid Crystal Display. LCD 1602 digunakan untuk menampilkan teks atau informasi dari microcontroller seperti suhu, kelembapan, atau pesan custom. LED. LED adalah komponen elektronik yang mengeluarkan cahaya ketika dialirkan arus listrik. Kabel jumper. Kabel ini digunakan untuk menghubungkan komponen elektronik seperti sensor, modul, atau LED ke papan mikrokontroller seperti Arduino dengan mudah dan cepat. Arduino IDE adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menulis, mengedit, dan mengunggah kode ke papan Arduino. Nah, itu penjelasan dari Ray dan selanjutnya akan dibacakan oleh Ivan. Berikut adalah langkah-langkah rangkaian microcontroller. Hubungkan sensor DHT22. VCC. Hubungkan pin VCC sensor DHT22 ke pin 5 volt Arduino. Selanjutnya data. Hubungkan pin data sensor DHT22 ke pin 2 Arduino. Selanjutnya GND. Hubungkan pin GND sensor DHT22 ke GND Arduino. Yang yang keempat, hubungkan LCD 1602. Hubungkan pin JND LCD 1602 ke JND Arduino. Selanjutnya VCC, hubungkan pin VCC LCD 1602 ke pin VCC relay dan pin 5 volt Arduino. SDA, hubungkan pin SDA LCD 1602 ke pin
A4 Arduino. Yang terakhir SCL, hubungkan pin SCL LCD 1602 ke pin Arduino. Nah, itu dia penjelasan dari alat-alat yang digunakan. Nah, sekarang akan dilanjutkan dengan pemateri yang akan disampaikan oleh Fikri. Langkah-langkah rangkaian microcontroller 1.0. 1. Hubungkan relay modul. GND hubungkan pin GND relay ke GND Arduino pada bagian power supply. In hubungkan pin in relay ke pin 7 Arduino. Hubungkan buzzer. NC hubungkan pin NC relay ke buzzer. GND hubungkan pin GND buzzer ke GND relay. 3. Hubungkan LED 5mm. GND hubungkan pin GND LED ke GND relay. DIN hubungkan pin DIN LED ke pin min 11 Arduino. CS hubungkan pin CS LED ke pin min 10 Arduino. CLK hubungkan pin CLK LED ke pin 13 Arduino. VCC hubungkan pin VCC LED ke pin 5V Arduino. Nah, setelah dari Fikri, kita akan melanjutkan kepada Bakhtiar untuk menyampaikan semua sedetail-detailnya. Silakan. Perbedaan Arduino dan Walkwie. Arduino adalah platform pengembangan microcontroller dan mencakup perangkat keras dan perangkat lunak untuk memprogram. Arduino menyediakan pesan kesalahan dan alat debugging dasar seperti serial monitor untuk membantu pengguna dalam mendeteksi dan memperbaiki kesalahan pada kode mereka. Dengan Arduino, pengguna dapat membuat proyek yang berinteraksi dengan dunia nyata seperti sistem otomatisasi rumah, robotik, dan berbagai aplikasi IoT atau Internet of Things. Untuk Walkwie adalah sebuah simulator yang berjalan di browser web, memungkinkan pengguna untuk membuat, penguji, dan mendebug proyek microcontroller tanpa memerlukan perangkat keras fisik. Karena berbasis web, Walkwie dapat diakses dari berbagai perangkat tanpa memerlukan instalasi perangkat lunak khusus, memudahkan pengguna untuk memulai proyek dari mana saja selama ada koneksi internet. Walkwie memungkinkan simulasi real-time dari proyek microcontroller, termasuk interaksi dengan berbagai komponen seperti LED, sensor, motor, dan lain-lain. Kesalahan dan hasil dari program dapat dilihat langsung dalam simulasi. Nah, itu jadi penjelasan dari semua teman-teman saya. Dan di sini saya akan menyimpulkan tentang Arduino dan Walkwie dalam rangkaian deteksi suhu dan kelembapan. Nah, di sini saya akan menyimpulkan tentang kesimpulan Arduino dan Walkwie dalam rangkaian pendeteksi suhu. Nah, ke-1, Arduino proyek pendeteksi suhu dan kelembapan. Menggunakan Arduino Uno DHT22, relay, LCD, lampu LCD, dan kabel jumper. Proyek ini digunakan sensor DHT22 untuk mendeteksi suhu dan kelembapan, serta relay untuk mengontrol lampu LED berdasarkan kondisi suhu dan kelembapan. Nah, itu kesimpulan dari Arduino, dan sekarang akan dibacakan kesimpulan tentang Walkwie. Nah, proyek termometer suhu dan kelembapan menggunakan ESP32, STMP32, Arduino simulator, dan sensor DHT22. Nah, proyek ini digunakan sensor DHT22 untuk mendeteksi suhu dan kelembapan, serta LCD untuk menampilkan data suhu kelembapan. Proyek ini digunakan simulator DHT dan LCD untuk menampilkan data suhu dan kelembapannya. Nah, kesimpulan ketiga adalah kedua proyek menggunakan sensor DHT22 untuk mendeteksi suhu, kelembapan. Arduino digunakan dalam proyek mendeteksi suhu, kelembapan untuk mengontrol relay dan lampu LED. Sedangkan Walkwie digunakan dalam proyek termometer suhu dan kelembapan. Dalam proyek termometer suhu dan kelembapan untuk menampilkan data suhu dan kelembapan pola LCD. Kedua proyek menggunakan LCD untuk menampilkan data suhu dan kelembapan, serta memiliki filter untuk menampilkan informasi kondisi ruangan berdasarkan suhu kelembapan. Nah, itu jadi sudah kesimpulan-kesimpulan yang saya sudah bacakan, yang sudah saya rangkum dari semua teman-teman saya yang sudah bacakan.
Nah, mungkin itu saja yang kami bisa sampaikan. Mohon maafnya, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.